Banyak yang bilang sesudah reformasi tahun 1998, Pilpres tahun 2024 ini adalah Pilpres terburuk dalam sejarah demokrasi. Kenapa terburuk? Karena kita semua melihat dengan mata telanjang kerusakan di sistem-sistem demokrasi kita yang dulu diperjuangkan oleh para mahasiswa untuk melawan Orde Baru yang berkuasa 32 tahun lamanya dengan cara-cara yang menjijikkan. Kerusakan pertama ada pada waktu Gibran, anak Presiden Jokowi, dipaksakan untuk menjadi calon wakil presiden dengan mengubah undang-undang lewat Mahkamah Konstitusi dengan bantuan Paman Usman yang sempat menjadi ketua. Dan kejadian itu membuat ribut se-Indonesia Raya karena akal sehat kita itu seperti dipaksa menerima sebuah pembenaran, bukan kebenaran, bahwa Gibran layak jadi calon wakil presiden. Gak ada rasa malu ketika konstitusi kita diperkosa di depan orang banyak. Dan lucunya, disambut dengan riang gembira oleh orang-orang yang seharusnya bisa menjaga alam demokrasi ini. Mereka jadi seperti robot, membenarkan kesalahan yang terjadi hanya karena Gibran adalah anaknya Jokowi, orang yang dipuja karena dianggap berhasil membangun Indonesia. Orang seolah nggak bisa lagi membedakan mana keberhasilan pembangunan dan mana kerusakan yang terjadi dalam sistem hukum kita. Kalau dibilang berhasil membangun Indonesia, Presiden Soeharto dulu bisa dibilang berhasil membangun negeri yang berantakan sesudah perang ini. Tapi toh, karena seringnya dipuji sebagai bapak pembangunan Indonesia, membuat Soeharto lupa diri dan terus memaksakan dirinya untuk seumur hidup mencoba menjadi presiden. Dan kalau melihat cara-cara pemerintah sekarang dalam penyelenggaraan Pilpres, apa coba bedanya dengan Orde Baru? Mobilisasi aparat, perangkat desa, itu terus dilakukan supaya bisa berkuasa. Nggak ada lagi konsep demokrasi. Yang ada adalah ketakutan yang disebar bahwa Pilpres kali ini pemenangnya itu sudah ditentukan. Dan setiap hari kita menonton dan membaca berita kecurangan yang dilakukan tanpa ada rasa sungkan. Dengan frekuensi yang sama banyaknya dengan berita kriminal. Ada surat suara yang dikirim lebih dulu ke luar negeri. Ada surat suara yang disimpan di gudangnya warga. Ada simulasi pencoblosan dengan kertas suara yang hanya berisi 2 paslon saja. Ada pembagian bansos dan pupuk subsidi yang dipropagandakan itu sebagai kebaikan hati dari Jokowi. Bukan memang itu adalah bagian dari tugas negara. Wah, kalau mau disebutkan satu persatu di sini, gak akan cukup saking banyaknya pelanggaran. Tapi mau rakyat teriak apapun, telinga pemerintah ini tetap tuli. Malah mereka membangun lebih masif dengan membungkus Jokowi sebagai berhala, sebagai seorang sinterklas, supaya bisa menguntungkan suara anaknya yang jadi salah satu calon. Dan baru kali ini, pemerintah yang seharusnya jadi panitia penyelenggara kompetisi Pilpres, malah ikut jadi pemain juga. Alhasil, kacau semua. Dan tingkat kepercayaan rakyat terhadap hasil Pilpres 2024 ini semakin turun ke bawah. Banyak yang nggak percaya Pilpres kali ini akan berlangsung adil. Kebayang nggak kalau pas diumumkan hasil suara, mereka yang kalah tidak akan terima karena sudah terpersepsi bahwa panitia curang sehingga nanti ada potensi terjadi gesekan di mana-mana. Dan perasaan terintimidasi persis zaman Orde Baru itu mulai muncul di mana-mana. Ada peserta kampanye yang digebukin oleh tentara. Ada Bawaslu yang tugasnya mengawal pemilu malah dilaporkan. Dan jurnalis-jurnalis mulai merasakan aura negatifnya ancaman. Dan banyak lagi peristiwa yang membuktikan bahwa aura-aura Orde Baru yang militeristik ini mulai muncul kembali. Gak tahu saya, apa yang salah dengan Pak Jokowi? Presiden yang lahir di era reformasi ini malah mengajarkan kemunduran demokrasi.
Padahal seharusnya dia bisa meninggalkan legacy yang baik. Dan bahayanya, ketika Jokowi berhasil dengan proyek penghancuran demokrasi ini akan menjadi acuan buat rezim-rezim selanjutnya bahwa situasi seperti ini bisa dilakukan supaya mereka nanti tetap berkuasa. Jadi apakah kita akan diam saja? Tidak, kita harusnya melawan. Kita akan datang ke TPS-TPS nanti tanggal 14 Februari untuk menghadang kerusakan demokrasi dengan cara yang demokratis. Jangan abai. Ketidakpedulian kita sekarang ini akan berdampak buruk buat keberlangsungan demokrasi kita nanti di belakang. Salam secangkir kopi.